menjelaskan tentang perjalanan keilmuan Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Pada Syekh hayatahul ilmiyah ba'da wusulihi ila Baghdad sanata arba'ami'ah samaniyah wa samanin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu memulai kehidupan ilmiahnya, yang mulai mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan setelah beliau sampai di Baghdad tahun 488. Wa Baghdad yauma idzin min a'zami marakizil ilmi fi diyaril Islam. Ketika itu Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan yang terbesar di negara-negara Islam. Jadi Baghdad yang sekarang masuk wilayah Irak itu dulu menjadi pusat ilmu pengetahuan karena di Baghdad itulah kerajaan terbesar umat Islam. Jadi pusat ilmu pengetahuan sampai munculnya beberapa kitab yang sampai sekarang dikenal banyak ulama itu dulu munculnya di Baghdad. Wa kana fiha as-sawwatu minal ulama fi kulli fannin. Dan di Baghdad itu banyak ulama-ulama hebat, ulama-ulama yang sufi yang membidangi berbagai macam ilmu pengetahuan. Jadi pakar-pakar ilmu itu bermunculan ketika masa kejayaan Islam di Baghdad. Wa akhadha yas'alu an madarisil fuqaha. Kemudian Syekh Abdul Qadir ketika sampai di Baghdad itu tanya kepada masyarakat di situ tentang sekolah atau pendidikan yang berkaitan dengan para fuqaha. Cari orang-orang ahli fikih. Wa halaqatil muhadditsin, dan juga halakoh-halakoh yang mengajarkan tentang ilmu hadis. Wa kana yaqdi waqtahu muta'alliman fi halaqatil ilmi. Dan di Baghdad itu beliau menghabiskan waktunya untuk mempelajari berbagai macam ilmu. Dan sistem pembelajaran di Baghdad itu ya model halakoh-halakoh. Terkadang ada satu tempat, di situ banyak ulama dan masyarakat bisa milih. Itu berlangsung sampai sekarang di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Bahkan di Mesir itu ada peninggalan ulama-ulama dulu. Ada tempat khusus majalisul ilmi. Itu ada semacam bangunan satu petak itu di areal yang sangat luas. Jadi misalnya bangunannya itu melingkar segi 4. Jadi masing-masing ada. Itu dulu halakohnya ulama-ulama besar. Jadi ada halakohnya Imam Syafi'i, ada halakohnya imam-imam, artinya madhab-madhab ketika itu. Jadi orang ngaji itu ya sak senenge. Misalnya kayak di sini kan ada 4 guru terus berkelompok. Yang mau ngaji fikih
ikut guru A, mau ngaji akhlak ikut, itu biasa di zaman Baghdad. Orang yang datang mencari ilmu itu ya tergantung keinginannya. Mau mempelajari, memperdalam ilmu hadis, ada guru khusus belajar ilmu hadis. Masalah fikih ada sendiri. Masalah tafsir, masalah akidah. Dan sekarang di Makkah Madinah itu begitu model. Termasuk ngaji Al-Quran. Itu sampai sekarang di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kalau kita habis sholat terus ada anak-anak kecil itu bergerumbul, itu nunggu gurunya. Nanti setelah guru datang mereka sudah punya murid sendiri-sendiri. Ada yang di pojok sana, ada yang di sana. Itu ngaji masing-masing punya guru. Nah, kita juga sebenarnya bisa meniru model tadarus seperti itu. Jadi tidak satu majelis, ya berkelompok. Kalau orangnya banyak, 3 orang satu kelompok, 3 orang satu kelompok. Masing-masing ada yang bagian niteni, membetulkan. Itu cara kuno tapi masih cocok atau relevan untuk kita tiru. Ya, kalau kebanyakan orang tuh hasilnya enggak maksimal. Ya, termasuk tadarus itu bagus ya, gitu. Kelompok-kelompok. Ya, yang terbaik sebenarnya karena sambil belajar itu kalau bisa ya dibagi. Kelompok yang sudah ngajinya bagus itu terus dibagi. Satu bimbing atau mendengarkan di kelompok A, satu kelompok B. Jadi masing-masing kelompok itu nanti ada yang membetulkan. Cuma itu kan butuh perjuangan. Artinya biasa sing wis lancar ngaji itu males kumpul sing gak tapek lancar. Kesuwen gak sabar. Akhirnya sing wis lancar-lancar padha lancare, lha sing gak lancar ya gak tetep aku. Gak teko-teko nggone. Gak ana sing bimbing, gak ana sing nuntun. Jadi yang bagus itu gitu. Kelompok ada 3 orang atau 4 orang, satu orang yang sudah bagus ya, ngajinya sudah lancar. Nanti kelompok lain aja dikumpulno iki gak iso kabeh. Iki bagian lancar kabeh. Ya enak tapi gak efektif dan itu nanti tidak ada perkembangan. Makanya orang dulu-dulu itu nek ngaji ya sabar, sing wis lancar ya ngenteni. Yang mau saya gradul-gradul, dinteni sampai sabar. Ale kang sing gak sabar ya langsung ditakobal. Kesuwen gak ngomong langsung takobal Allahu minna wa minkum. Takobal ya karim. Itu berarti tandane harus berhenti. Ya dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ketika di Baghdad ya ngaji ke beberapa guru berbagai bidang ilmu pengetahuan, sehingga itu sebenarnya cara belajar itu begitu, harus kita tiru. Jangan fanatik pada satu guru saja. Lebih baik kalau kemudian banyak guru, nanti terus biar ada perbandingan. Karena pendapat orang itu berbeda-beda. Jadi kalau ada yang beda itu nanti kan membuka wawasan kita. Nanti bisa dikonfirmasi perbedaannya itu tetap dalam koridor pemahaman yang benar
atau salah. Kalau sama-sama benar karena beda pendapat itu hanya beda wawasan, ya tidak masalah. Tapi kalau bedanya itu menyimpang, itu yang kemudian perlu diluruskan. Wa kana yaqdi waqtahu muta'alliman fi halaqatil ilmi, dan Syekh Abdul Qadir menghabiskan waktunya di Baghdad itu hanya untuk mencari ilmu. Wasamarat hayatul talaqi indahu ma yazidu ala 30 aman. Beliau belajar menekuni ilmu itu ya tidak kurang dari 30 tahun. Orang dulu itu lama kalau mondok, 30 tahun, 25 tahun. Nuntut ilmu itu gak hanya 5 tahun, 6 tahun. Jadi sekarang kan ya gak bisa begitu ya. Ketuaan no pondok. Ulama-ulama dulu itu sampai keluar negeri gak pulang-pulang puluhan tahun mencari ilmu. Kemudian atqana fiha katsiran minal ulum wal funun bima fi dzalika ilmu suluk wa tasawuf. Menekuni banyak ilmu, termasuk di dalamnya ilmu suluk. Suluk itu tariqat, wa tasawuf dan ilmu tasawuf. Karena orang Jawa itu ada istilah suluk. Suluk itu ya tariqat, ya. Wiridan dalam kelompok tertentu, atau orang Jawa mengatakan ngelakoni, itu ilmu suluk. Qala Ibnu Rajab, Imam Ibnu Rajab mengatakan fi Dhaili Tabaqatil Hanabilah, di dalam kitab berjudul Dhailu Tabaqatil Hanabilah. Beliau mengatakan kana yatakallamu fi salasati asyara ilman. Syekh Abdul Qadir itu mengajarkan kurang lebih 13 ya, bidang ilmu. Kanu yaqra'una alaihi darsan fil tafsir wa darsan fil hadis wa darsan fil madhab. Akhirnya banyak orang ngaji kepada Syekh Abdul Qadir Jailani itu fil tafsir. Jadi akhirnya banyak ulama-ulama yang sudah alim itu juga ngaji tafsir kayak Syekh Abdul Qadir. Kemudian wadarsan fil hadis, mengajarkan juga ilmu hadis. Wadarsan fil madhab, ngajari tentang berbagai macam madhab, perbedaan-perbedaan. Wa kana yufti ala madhabai Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal. Beliau selalu berfatwa menggunakan dua madhab. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mengikuti madhab Asy-Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Maka orang alim itu boleh bermadhab lebih dari satu. Jadi ya kadang-kadang fatwanya itu berdasarkan madhab Syafi'i. Kemarin dikatakan Asy-Syafi'i itu ya senior, jadi lahir tahun 150, sedangkan Syekh Abdul Qadir 471. Mengikuti madhab Syafi'i, tapi juga sesekali dalam hal tertentu mengikuti madhab Hambali. Ini menunjukkan bahwa ulama-ulama dulu itu tidak ada yang namanya fanatik madhab. Gak seperti kita. Gara-gara madhab Syafi'i sampai Hambali iso tukaran, padahal podo gak ngerti nih. Jadi ngotot.
yang diikuti itu mazhab, apalagi lebih sempit lagi sekarang orang sudah tidak ikut mazhab tapi ikut organisasi, lebih parah lagi. Yang menonjol di organisasi kita ini ya NU dan Muhammadiyah. Sing NU ngotot pokoknya aku ikut NU, sing Muhammadiyah ngotot aku melok Muhammadiyah. Muhammadiyah dan NU itu bukan agama, itu organisasi. Memilih salah satu mazhab. Nah, ini perlu kita pahami. Ya boleh kita ikut yang mana saja, namanya orang awam ya. Melok kakean kok tambah bingung. Milih salah satu, silakan. Tapi jangan merasa yang terbaik dan yang terbenar. Ya ana sing beda umpamane ya. Ya karena kita orang awam ya, termasuk kemarin itu puasa. Saya banyak pertanyaan WA dari berbagai macam. Ya mahasiswa yang sekarang sudah jadi tokoh, ya ada jamaah-jamaah pengajian. Bahkan ada yang sampai tanya, Ustadz saya ini gimana? Suami saya ini Muhammadiyah dan saya NU. Saya ikut suami akan ikut NU katanya. Ya, akhirnya saya harus menjelaskan. Nah, ibadah itu yang penting keyakinan, kemantapan. Mau ikut Muhammadiyah asal yakin, tidak ragu-ragu. Ibadah kan tidak boleh ragu-ragu. Dengan prinsip insya Allah pasti yang difatwakan oleh Majelis Tarjih itu sudah melalui prosedur yang benar. Yakin ya monggo bismillah. Yang ikut NU umpamanya atau pemerintah ya harus meyakini bahwa yang dipertimbangkan oleh pemerintah itu sudah melalui prosedur yang benar. Akhirnya kan sama saja. Jadi terus ibadah itu anteng. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bermadhab mengikuti dua madhab, Syafi'i dan Hambali. Kadang-kadang berfatwa dengan madhab Syafi'i, kadang-kadang dengan madhab Hambali. Nah, kita juga begitu. Mungkin dilihat jamaahnya, ini kaya jamaah ini akeh sing Syafi'i, fatwanya akeh Syafi'i. Sehingga beragama itu menjadi ayem ya. Jangan agama menjadi sebab untuk kita bertengkar. Orang-orang alim dulu itu biasa mazhab itu berpindah-pindah karena mereka tahu persis bagaimana yang terbaik. Nah, untuk orang awam seperti kita, ya melok salah sisi wae. Kecuali nanti kalau di Mekah sana, wayah haji terus tidak bisa mengikuti mazhab yang diikuti waktu di tanah air, ya pindah. Salah satu contoh yang sering dibahas orang itu kan ketika tawaf sa'i dalam kondisi orang berjubel. Tawaf itu kan sama dengan sholat, harus suci. Kemudian nanti kalau yang ikut mazhab Syafi'i sudah wudu pas tawaf, kemudian uyal-uyalan terus kesenggol orang yang bukan mahram, itu kan menjadi batal. Ya, kalau bertahan ikut Syafi'i dalam kondisi seperti itu ya akhirnya ya soro dhewe. Mosok wae tawaf terus muin. Pedisi senggol uang. Lah begitu itu boleh beralih ya. Nah, supaya kita tidak ya resiko malah gak iso tenang. Jaga supaya gak batal, gak kesenggol wong. Ya iso tapi mencil nang nggon sing rada ado. Lah iku mubeng ping 7 lah ya kaya lagi. Nah ini jadi Syekh Abdul Qadir itu memberikan contoh ketika memberi fatwa itu
kadang menggunakan madhab Syafi'i dan Hambali. Wa darsan fil khilaf, bahkan mengajarkan ilmu tentang khilafiyah, perbedaan-perbedaan pendapat. Wa darsan fil usul, ada kajian-kajian tentang usul. Usul itu akidah. Usul itu maknanya usuluddin, pokok-pokok agama yang berkaitan dengan akidah. Jadi ilmu usul di dalam Islam itu yang populer ada dua. Ada namanya usuluddin, bicara soal akidah, tauhid, dan filsafat. Makanya ada fakultas usuluddin. Itu yang dikaji adalah tentang akidah dan filsafat. Ada usul itu namanya usulul fikih, usul fikih. Ya, beda maknanya. Usul fikih itu kaidah-kaidah tentang fikih. Ya. Misalnya kalau ada orang ya, tidak mampu menjalankan ibadah secara maksimal, ya bisanya hanya sedikit. Misalnya begini, ada kaidah la yutraku kulluhu ma la yutraku kulluh. Kalau seseorang tidak bisa mendapatkan semuanya, ya jangan ditinggal semuanya. Sholat umpamanya, bisanya hanya sholat wajib. Sholat sunnah kok si aras-arasan ya minimal itu aja ninggal. Gak iso ya titik-titik harus dilakoni. Ada orang tidak bisa sodako, misalnya dijalui Pak Ampul nasi bungkus 10 bungkus, tapi gak iso Pak Ampul 10 bungkus. Telu wae utawa loro, iku maknanya layut droku kulu ma layut droku kulu. Gak iso 10 ya aja terus wis gak belasan. Siji loro pokoknya kudu melo. Itu namanya kaidah usul fikih. Wa fin nahwi, beliau juga mengajarkan tentang ilmu nahwu, kaidah-kaidah bahasa. Wa kana yaqra'u bil qira'at ba'da zuhur. Beliau mengajarkan Al-Qur'an dengan berbagai macam qiraat ba'da zuhri, setelah sholat zuhur. Jadi darusan siang itu tradisinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka dulu saya masih kecil itu banyak orang tadarus habis zuhur, habis asar. Termasuk barangkali ibu-ibu yang ahli manakiban, termasuk juga di ibu-ibu Aisyah. Itu kenapa ngajinya kok pada zuhur? Ya mungkin terilhami oleh kebiasaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memanfaatkan waktu setelah zuhur untuk kajian-kajian. Tapi Syekh Abdul Qadir dulu khusus ngaji Al-Quran, memahami Al-Quran setelah zuhur. Saya lihat di Aisyah itu juga gitu. Yang ba'da zuhur itu kan saya sering dengar ngaji dulu ya. Ngaji Al-Quran sambil nunggu penceramahnya. Itu mungkin terilhami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi ya gak terus bilang itu Syekh Abdul Qadir, enggak. Perilakunya hampir sama. Nah, yang muslimat itu biasanya baca manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sama-sama habis zuhur. Jadi ngambil waktunya, tapi yang dikaji berbeda. Waktu jatuh wakana yahduru turusahu kibarul ulama. Banyak ulama-ulama besar hadir di majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu jatuh fi tarsihi mi'atul mahadir. Dan di dalam kajiannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu
terdapat ratusan wartawan, mahabir itu penulis. Akhirnya sampai banyak. Al-amrul ladzi yudzakiruna biturusil Imam Al-Ghazali ya. Bahkan ada yang membuat kita ingat ya, karena tulisan-tulisan mereka itu tentang kasihan-kasihannya Imam Al-Ghazali. Wa inna sa'ata ilmihi kanat minal bawa'is ar-ra'isiyah likibaril ulama ala huduri durusihi. Karena keluasan ilmunya, itulah yang mendorong ulama-ulama besar hadir di majelis kajiannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi akhirnya didatangi banyak orang karena keluasan ilmunya.